Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ember Indonesia Surasma Surung dari kelas Farmasi C akan menjelaskan tentang teori anion dan kation yang mengenai alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Kation adalah ion bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Dalam kimia analisis kuantitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion, kation atau anion tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan-perubahan kimia yang terjadi, misalnya berbentuk endapan, misalnya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Analisis kualitatif menggunakan dua macam uji, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dapat diterapkan untuk zat-zat padat dan reaksi basah untuk zat dalam larutan. Reaksi kering ialah sejumlah uji yang berguna dapat dilakukan dalam keadaan kering, yakni tanpa melarutkan. Contoh petunjuk untuk operasi semacam ialah pemanasan uji Picot, uji nyala, uji spektroskopi, dan uji mekanik. Reaksi basah ialah yang dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan terbentuknya endapan dengan pembahasan gas dengan perubahan warna. Mayoritas reaksi analisis kualitatif dilakukan dengan cara basah. Metode dalam melakukan analisis kualitatif ini dilakukan secara konvensional, yaitu memakai cara visual yang berdasarkan kelarutan. Penguji kelarutan dilakukan pertama-tama dengan mengelompokkan ion-ion yang mempunyai kemiripan sifat. Pengelompokan dilakukan dalam bentuk pengendapan, di mana penambahan reaksi tertentu mampu mengendapkan sekelompok ion-ion. Cara ini menghasilkan 6 kelompok yang namanya disesuaikan dengan reduksi endapan yang digunakan untuk mengendapkan kelompok ion tersebut. Kelompok ion-ion tersebut adalah golongan klorida, golongan sulfide, golongan hidroksida, golongan sulfide, golongan karbonat, dan golongan sisa. Dalam metode analisis kualitatif ini, kita menggunakan beberapa reaksi di antara reaksi golongan dan reaksi spesifik. Keduanya reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation. Yang berikutnya adalah alat dan bahan. Alat yang pertama, gegep, yang kedua, gelas arloji, yang ketiga, gelas kimia, yang keempat, indikator pH, yang kelima, pipet tetes, yang keenam, pembakaran spiritus, yang ketujuh, rak tabung, yang kedelapan, tabung reaksi. Bahan yang digunakan yang pertama aqueous, yang kedua AgNO3, yang ketiga CaCl2, yang keempat HCl, yang kelima HNO3, yang keenam NH4NO3, yang ketujuh KNO, yang kedelapan BaSO4, yang kesembilan CuSO4, yang kesepuluh KeNO4, dan yang ke-11 KCl. Yang berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama, kation, golongan 1 Ag+. Yang pertama, AgNO3 atau perak nitrat. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan HCl. Yang kedua, AgNO3. Masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang ketiga, AgNO3, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NH3. Dan yang keempat, AgNO3, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang kelima, AgNO3, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K. B. Golongan 2 Cu2+. Yang pertama,
CuSO4 atau kuprisulfat, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan NaOH4. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan NH3. Yang ketiga, CuSO4, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan Ki. Yang berikut adalah C golongan 3 Fe3+. Yang pertama, FeCl3 atau besi 3 klorida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, FeCl3, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan K3FeCna. D golongan 4 Ca2+. Yang pertama, CaCl3 kalsium klorida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan K3FeCN6. Yang kedua, CaCl2, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang berikut adalah golongan kelima. Yang pertama, MgCl2 magnesium klorida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan NaOH. Yang kedua adalah anion. Yang pertama, NaCl atau natrium klorida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang kedua, BKl atau klarium klorida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang ketiga, Kl, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang keempat, Kl, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO2. Yang kelima, K3 kali Fe kali Cn kali 6 atau kalium ferricyanida, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang kelima, K3 kali Fe kali Na kali 6, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO4. Yang keenam, Na2SO2O3 atau natrium tiosulfat, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan H2SO4. Yang ketujuh, Na2SO2O3, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang kedelapan, Na2S2O3, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO4. Dan yang ke-9, Na2S2O3, masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan S2. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hasil dan pengamatan dari anion dan kation. Yang pertama, hasil pengamatan identifikasi kation. Yang pertama, prosedur golongan 1 Ag+, AgNO3 tambah HCl menghasilkan AgCl tambah HNO3, dan hasil pengamatan endapan putih. AgNO3 tambah NaOH menghasilkan AgOH tambah NaO3, dan hasil pengamatan endapan coklat. AgNO3 tambah NaH3 menghasilkan Ag kali NH3 tambah NO3, dan hasil pengamatan endapan putih. 2AgNO3 tambah K2Cr2O7 menghasilkan Ag2Cr2O7 tambah 2KNO3, dengan hasil pengamatan endapan merah coklat. AgNO3 tambah Kl menghasilkan Agl tambah KNO2, menghasilkan hasil pengendapan endapan kuning. Yang kedua, golongan 2 Cu2+. Dengan prosedur CuSO4 tambah 2 NaOH menghasilkan CuOH2 tambah Na2SO4, dengan hasil pengamatan endapan biru. CuSO4 tambah NH3 menghasilkan CuNH3 tambah SO4, dengan hasil pengamatan endapan biru. Cu
SO4 tambah 2 Ki menghasilkan CuL2 tambah K2 SO4 menghasilkan endapan putih. Yang ketiga, golongan 3 Fe3+. FeCl3 tambah 3 NaOH menghasilkan Fe kali OH kali B tambah 3 NaCl dengan hasil endapan coklat. FeCl3 tambah K3 FeCN kali O menghasilkan Fe kali Fe kali Cn kali 6 tambah 3 KCl menghasilkan endapan hijau. Golongan 4 Ca2+, CaCl2 tambah K3 kali Fe kali Cn kali 6 menghasilkan Ca3 kali Fe kali Cn kali 6 kali 2 dengan hasil pengamatan warna kuning. CaCl2 tambah K2 Cr2O7 menghasilkan CaCr2O7 tambah 2 KCl dengan hasil pengamatan warna kuning. Golongan kelima Mg2+, MgCl2 tambah NaOH menghasilkan Mg kali OH kali 2 tambah NaCl dengan hasil pengamatan warna kuning. Yang kedua, pengamatan identifikasi anion. Prosedur yang pertama, NaCl tambah AgNO3 menghasilkan AgCl tambah NaNO3 dengan hasil pengamatan endapan putih. Yang kedua, Kl tambah AgNO3 menghasilkan Agl tambah KNO3 menghasilkan hasil pengamatan endapan kuning. Yang ketiga, Kl tambah CuSO4 menghasilkan Cul tambah KSO4 hasil pengamatan perubahan warna menjadi putih ke kuning-kuningan dan sedikit endapan putih. 4. K3 kali Fe kali Cn kali 6 tambah AgNO3 hasil pengamatan endapan orange. Yang kelima, K3 kali Fe kali Cn kali 6 tambah CuSO4 hasil pengamatan endapan hijau. Yang keenam, Na2S2O3 tambah H2SO4 menghasilkan H2S tambah Na2SO4 tambah SO3 hasil pengamatan tidak timbul gas dan tidak ada endapan. Prosedur yang ketujuh, Na2S2O3 tambah AgNO3 menghasilkan Ag2S2O3 tambah NaNO3 dengan hasil pengamatan endapan putih berubah menjadi kuning, menjadi coklat, dan akhirnya menjadi warna hitam. Yang kedelapan, Na2S2O3 tambah CuSO4 menghasilkan CuS2O3 tambah Na2SO4 dengan hasil pengamatan warna kehijauan menjadi bening. Yang kesembilan, Na2S2O3 tambah S2 dengan hasil pengamatan memucat dari warna coklat tua menjadi coklat muda. Sekian dari penjelasan saya mengenai anion dan kation. Terima kasih, selamat malam.